Halo semuanya customer GF. Jadi kesempatan sekarang ini saya mau buat video atau saya juga mau menjelaskan tentang stok opnam, di mana stok opnam ini pasti semua usaha membutuhkannya, prosedurnya seperti apa dan penginputannya seperti apa. Nah, sebelum kita ke penginputannya dulu, kita mau ngebahas tentang prosedur stok opnamnya, tentang prosedur perhitungan fisik di lapangan. Jadi untuk stok opnam yang valid sebaiknya jangan dilakukan saat toko sedang buka atau transaksi. Misalnya toko buka jam 8 sampai jam 5 pagi, ya jangan dilakukan di posisi jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jangan dilakukan di range waktu tersebut, tetapi lakukanlah sebelum toko buka atau hitunglah setelah toko tutup. Itu hasilnya akan lebih maksimal dibanding hitung misalnya jam tengah hari atau gimana. Itu nanti juga masalah yang akan muncul adalah ketika ada revisinya itu akan ada beberapa kendala yang muncul. Kalau dihitung sebelum toko buka akan lebih valid dan untuk revisinya tidak ada masalah. Oke, itu untuk prosedur perhitungan fisik di lapangan. Nah, untuk penginputannya di GF itu di master file item sudah ada di menu stock opnam ya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, nah stock opnam itu di master file item menu stock opnam. Oke, tinggal input aja di sini. Nah, untuk tanggal ini yang paling penting. Video ini saya rekam tanggal 12 bulan 5. Jadi gini, ketika kita hitung stok tanggal 12 pagi sebelum toko buka, maka tanggal stok opnamnya itu adalah harus tanggal 11 karena itu merupakan stok terakhir untuk tanggal 11. Jadi patokan kita adalah stok terakhir tanggal berapa. Ya. Nah, kalau fisik kita hitung sore hari, maka itu adalah stok terakhir tanggal tersebut. Jadi tetap tanggal 12 dalam hal ini gitu loh. Oke, nah penanggung jawab misalnya untuk catatan minuman misalnya. Di sini bisa ditambah berdasarkan kelompok. Misalnya saya mau minuman. Oh, sisanya berapa? Misalnya, oh, ini sisa 5 kaleng, ini sisa 6 botol, ini sisa 6. Bisa aja seperti itu. Oke. Atau bisa juga menggunakan tombol tambah. Tombol tambah ini bisa pakai scan barcode langsung atau mau cari kode boleh. Misalnya saya cari Marlboro. Marlboro ini sisa berapa? Oh, ternyata sisa 8 slop plus 1 bungkus misalnya. Berarti ada selisih minus 1 bungkus. Kalau di sini 3 bungkus berarti selisih lebih jadinya. Oke, misalnya saya input 1 nih. Oke, nah inilah hasil stok opnamnya di dalam. Ya. Ketika ini disimpan, selesai. Nah, setelah ini disimpan, stok belum berubah di sistem. Kenapa? Tadi ketika baru input di sini itu sebenarnya baru di listing saja. Kadang ada yang customer yang bilang, "Loh, saya udah listing di sini, saya udah input, Pak. Kok belum berubah di stoknya?" Nah, karena belum dilakukan kasih perintah untuk proses penyesuaian stok. Jadi setelah di listing kita harus kasih perintah ke sistem, "Nih, sistem sesuaikan dong sesuai dengan yang sudah saya input." Jadi tinggal input, proses, yes. Nah, setelah seperti ini selesai. Jadi stok kita di sistem sudah berubah sesuai dengan yang kita input tadi. Ini Marlboro Light tinggal 8 slop 1 bungkus ya. Nah, oke. Sedikit tips, misalnya gini. Terkadang kita hitung itu tidak bisa langsung diinput hari ini. Contoh, hasil inputan hari ini mungkin saking banyaknya hitungan jadi tidak keburu untuk inputnya. Mungkin diinput besok, lusa, atau beberapa hari berikut. Nah, jadi ketika kita hitung tanggal 12, contoh sekarang tanggal 12, dan kita inputnya beberapa hari lagi, misalnya tanggal 16, ketika input di sini, itu wajib sesuai dengan tanggal hitung ya, dengan peraturan yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Jadi jangan ikut tanggal 16, jadi itu stoknya pasti nggak valid nantinya. Karena setelah ini diisi, tanggalnya itu tidak bisa diganti semua.
Nah, ini kan udah kekunci. Oke. Nah, terus untuk yang melakukan perhitungan mundur seperti itu sebelum penyesuaian stok, ini wajib diklik proses hitung ulang sisa stok. Jadi, karena sudah ada perubahan-perubahan stok, sudah ada yang dijual, beli, segala macam setelah perhitungan itu, jadi tombol ini untuk ibaratnya kalibrasi ulang stoknya. Jadi dihitung lagi biar dia ambil sesuai selisihnya yang terbaru, yang benar-benar valid untuk memastikan mengadjust stok sesuai dengan yang kita input tadi. Jadi ini tinggal diklik, lakukan proses hitung ulang sisa stok barang, yes, simpan. Nah, setelah disimpan, ini harus dilakukan penyesuaian ulang. Proses, yes. Nah, dengan demikian stok akan valid. Ya. Oke, demikian untuk stok opnam. Silahkan mencoba ya. Terima kasih.